Untuk mengobati penyakit Yi, berapa banyak uang lagi yang dibutuhkan? Sesi kemoterapi ini berharga 20.000. Keluarga kita hanya tersisa 600. 600 sudah cukup. Istri, percayalah padaku. Dalam satu hari, aku bisa mendapatkan 20.000. Menghasilkan 20.000 dalam satu hari. Apakah kamu akan berjudi lagi? Aku benar-benar tidak bisa mempercayaimu. Istri, aku tahu bahwa saat ini sulit bagimu untuk mempercayaiku. Tunggu aku satu hari lagi saja. Baiklah. Aku akan memberimu waktu 1 hari. Jika penyakit Yi tidak bisa disembuhkan, tidak ada dari kita yang akan hidup. Yisuan, percayalah padaku. Dalam kehidupan ini, aku pasti akan memastikan kamu menjalani kehidupan yang paling bahagia. 100.000. Beli semua Tianxin Pharmaceutical. Tianci kepala keluarga Xia. Dengan penampilanmu yang lusuh. 100.000. Apakah kamu bahkan mampu membelinya? Pergi-pergi. Jangan berdiri di sini menghalangi jalan. Direktur Umum Shan, mengapa Anda datang sendiri? Silakan cepat duduk. Bukankah ada seseorang di depan? Kami tidak terburu-buru. Seorang gembel sepertinya tidak mengerti apa-apa. Hanya belajar dari orang lain cara berdagang saham. Mereka hanya ingin sampah bermimpi kaya semalam. Dia dihitung sebagai clean. Direktur, bagaimana orang seperti Ina diizinkan masuk? Pergi-pergi. Minggir dari jalan. Tuan Mudali, saya dengar Anda sangat terampil dalam perdagangan saham. Kali ini, grup yang saya sedang menghadapi krisis. Hari ini, saya membawa semua modal saya. Ini adalah pertaruhan yang nekat. Saya ingin bertanya kepada Tuan Mudali, saham mana yang Anda unggulkan? Jika kau bertanya padaku, itu adalah Jingwen Gengti. Kapitalisasi pasar besar, momentum kenaikan yang kuat. Itu pasti akan memungkinkan Paman Syam untuk membalikkan keadaan sepenuhnya. Tuan Mudali memiliki pandangan jauh ke depan yang luar biasa. Ini adalah salah satu dari sedikit saham dengan potensi pertumbuhan. Benar-benar bakat muda. Dia adalah ketua grup Xiang, Zhang Tianci. Zhang Tianxi seorang pengusaha terkenal di kota kami karena jatuhnya pasar saham, mengalami keretakan rantai modal, dan perusahaannya bangkrut. Dia gantung diri pada pukul 6 sore itu. Menyelamatkan satu nyawa, lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Bagus, kali ini saya akan mendengarkan Tuan Mudali. Saya akan membeli 10 juta saham Jingwen Gengti. Shihan. Tunggu. Saham ini, kamu tidak boleh membelinya. Kakak yang ini punya wawasan lebih unggul. Jingwen Gengti. Itu adalah lubang tanpa dasar. Kamu akan terjebak. Seorang gembel yang tidak tahu apa-apa. Beraninya kau menyebut saham yang kupilih sampah. Dia adalah tuan muda keluarga Li di ibu kota provinsi. Dia berkecimpung di pasar saham lebih dari 10 tahun. Dia tidak pernah salah. Siapa bilang di dunia ini, hanya Tuan Mudali yang mampu berdagang saham. Saham Jingwen Gengti yang dia pilih itu adalah sampah mutlak. Siapapun yang membelinya akan rugi. Sampah selalu keras kepala. Baiklah, kalau begitu, mengapa kita tidak bertarung? Kita masing-masing memilih satu saham, dan lihat kenaikan siapa yang lebih besar. Yang kalah membayar 50.000. Bagaimana? Kau berani? Baiklah. Namun, aku ingin menaikkan taruhannya menjadi 100.000. Jika aku menang, kamu harus meminta maaf sambil berlutut. Karena telah menghinaku barusan. Sampah ini. Dia hanya keras kepala. Apa kau benar-benar berpikir bisa menang? Apa? Apa kamu takut? Kalau begitu aku harus lihat. Berapa lama kau keras kepala? Cukup. Nah, sekarang kau berlutut dan memohon padaku, dan aku mungkin masih menyisakanmu sejumlah uang untuk peti matimu. Tunggu sampai hasilnya keluar nanti, dan kau tidak akan punya apa-apa lagi. Kamu harus menyimpan itu untuk dirimu sendiri. Aku menyarankanmu untuk segera membuang saham ini sekarang. Tak menangis sampai lihat peti mati. Apa kau benar-benar berpikir kami sebodoh dirimu? Jingwen Gengti akan jatuh. Bagaimana mungkin itu jatuh? Itu adalah fenomena normal. Itu selalu terjadi sebelum lonjakan. Hanya pembersihan. Turun 3 poin lagi. Tianxin Pharmaceutical. Tianxin Pharmaceutical menyentuh batas atas. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Sekarang bagaimana Tuan Mudali? Hari ini, kamu kalah. Akui kekalahanmu kan. Serahkan uangnya. Kau sampan. Kau masih ingin aku memberimu uang. Kau ini apa, Tuan Mudali? Bagaimanapun juga, Anda mewakili keluarga Li dari ibu kota provinsi. Jika Anda kekurangan sikap seperti ini, itu tidak akan terdengar baik ketika berita tersebar. Bukankah itu hanya 100.000? Ketika aku makan di luar, harganya lebih dari 100.000 ini. Ini dia. Tunggu sebentar.
Tuan Mudali, aku harap kamu belum lupa ketentuan taruhan lainnya. Baiklah. Bagaimanapun juga dia adalah anggota keluarga Li. Jika kamu benar-benar menyinggung perasaannya, itu tidak akan menguntungkanmu. Tidak berguna. Uangku tidak semudah itu diambil. Di masa depan, aku akan membuatmu mengembalikannya pokok dan bunga. Kau akan memuntahkan semuanya untukku. Kehidupan lalu ayah anaknya dilemparkan ke penjara, dan keluarga Li tidak ada lagi. Jika kamu berani memprovokasiku dalam kehidupan ini, aku tidak keberatan membiarkan keluarga Li dihancurkan sedikit lebih cepat. 100.000 ini, semuanya dipertaruhkan pada Tianxin Pharmaceutical, ditambah leverage 10 kali lipat. Namun, sebelum jam 11 pagi besok, apapun alasannya, jual semuanya. Leverage 10 kali. Jika ini jatuh, kamu tidak akan punya satu sen pun tersisa. Juga, strategi pembelian macam apa ini? Tidak melihat harga, dan membuang semuanya pada jam 11. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Ikuti saja instruksiku dan lakukan perdagangan. Jika kita menghasilkan uang, aku akan memberimu amplop merah. Baiklah. Jika kita kehilangan uang, jangan datang mencariku. Aku beritahu ya, itu hanyalah keberuntungan bodoh, bahwa itu naik kali ini. Kau akhirnya berhasil mendapatkan uang, tapi kau tidak tahu kapan harus berhenti selagi unggul. Sekarang kau masih berpikir untuk menjadi kaya mendadak. Apa kau benar-benar berpikir Tianxin Pharmaceutical ini bisa terus naik? Dengarkan aku sebentar. Ikuti aku sekarang. Jual Jingwen Gengti dan beli seluruh Tianxin Pharmaceutical. Mungkin itu masih bisa menyelamatkan nyawa grup Xiangmu. Bagaimana dia bisa yakin? Itu pasti akan naik. Jual semuanya. Beli Tianxin Pharmaceutical. Ayah, dia hanya menebak-nebak, dan dia bertaruh begitu banyak pada Tianxin Pharmaceutical. Berhenti bicara. Dengarkan aku. Direktur Liu lanjutkan dengan operasinya. Selesai. Itu mencapai batas bawah. Jingwen Gengti mencapai batas bawah. Dia menyelamatkan grup Xiang kita. Kita harus menemukannya. Saya ingin membalasnya. 10 kali lipat, 100 kali lipat. Ya, Pusat Real Estate. Direktur Zhu, kamu apa yang kamu lakukan? Mengapa memanggilku Direktur Zhu? Itu terlalu formal. Hanya kita berdua di sini. Jangan terlalu menjaga jarak. Benar. Ini adalah grup Xiang. Jika kamu berani macam-macam, Ketua Xiang tidak akan membiarkanmu lolos. Saya adalah manajer penjualan di sini. Kamu hanyalah orang biasa. Apakah kamu pikir jika kamu memberitahu Ketua Xiang, siapa yang akan dipercayai Ketua Xiang? Bukankah begitu? Kamu mencari masalah. Aku memberitahumu. Entah kau menurut saja, tunduk padaku hari ini, atau kalau tidak, terluka tidak akan baik bagimu. Mengerti? Zixuan, kamu mencari mati. Siapa yang berani menggangguku? Ternyata kau penjudi busuk. Kau lihat uang ini. Anggap saja ini hadiah dari tuanmu. Kau berani menampar wajahku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah orang kepercayaan Ketua Xiang. Kau memukul wajahku. Sama saja memukul wajah Ketua Xiang. Kau mengerti? Tuan Muda Su, saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Katakan itu padaku lagi kamu. Diam. Tuan Muda Su, Wu Feng hanya bingung sesaat. Mohon maafkan dia. Zixuan, kamu tidak perlu memohon padanya. Bahkan jika Xiang Tianqi datang ke sini hari ini, dia tidak akan berani memprovokasiku. Baiklah, jika kau sekarang melayaniku dengan baik dan membuatku nyaman, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Mimpi saja. Tidak bisakah kamu sedikit lebih dewasa? Jika kata-kata ini diketahui oleh orang terkaya Xiang pada saat itu, bagaimana kamu mati? Kamu bahkan tidak akan tahu. Tuan Muda Su, mohon berbelas kasih, biarkan dia pergi. Zixuan, Tuan Muda Su, selama Anda membiarkan dia pergi, saya setuju dengan persyaratan Anda. Setuju, terlambat. Hari ini aku tidak hanya menginginkannya untuk berlutut bersujud dan meminta maaf padaku. Aku juga ingin dia melihatku bermain denganmu. Biarkan dia memikirkan bagaimana rasanya menjadi seorang suami yang dikhianati. Kau memukulku lagi seseorang. Hentikan. Siapa yang begitu buta hingga berani menggangguku? Ketua Xiang, bagaimana Anda punya waktu untuk berkunjung? Apel, Hai Cheng ini. Apakah sekarang menjadi wilayah keluarga Zumu? Kau berani menyentuh dermawanku? Dermawan. Berhentilah bercanda Ketua Xiang. Dia hanyalah seorang penjudi busuk. Ketika keluarga Xiang menangani masalah, kapan giliranmu untuk mengkritik? Sekarang berlututlah dan minta maaf kepada kakakku. Maafkan aku. berlutut. Jangan keterlaluan. Aku menyuruhmu berlutut untukku. Maafkan aku. Baiklah, kau dipecat.
Sekarang ingat. Kau ingat ini. Kakakku, akhirnya aku menemukanmu. Ketua Sham, aku hanyalah ikan kecil. Tak sanggup menanggung kehormatan Ketua Sham. Jika bukan karena peringatanmu, aset-asetku sekarang akan menjadi utang. Kau adalah dermawan penyelamat hidupku. Mari, untuk menunjukkan rasa terima kasihku, rumah di Huang Jia Yayuan mewakili ketulusanku. Huang Jia Yayuan, apakah itu yang direncanakan di sebelah tempat pembuangan sampah? Area villa yang merugi 5 miliar. Kakak Fan, siapa yang akan memikirkan ini? Kami awalnya menginvestasikan 50 miliar, dan Huang Jia Yayuan ini sekarang tidak berharga. Bahkan tidak ada yang menanyakannya lagi. Sebaliknya yang di sana itu, kompleks perumahan relokasi. Shui Mushen, benarkah? Sekarang harganya melambung tinggi. Harganya sudah sebesar ini. 500.000. 50 juta. Tuan Sham, aku menyarankanmu untuk segera menghentikan proyek Huang Jia Yayuan. Apa maksudmu? Maksudku adalah, Huang Jia Yayuan tidak memiliki banyak potensi apresiasi, dan kamu akan terjebak dengannya. Aku sarankan Tuan Sham menanganinya selagi kerugiannya minimal. Omong kosong apa yang kau lontarkan? Huang Jia Yayuan adalah proyek yang grup Xiangku akuisisi dengan investasi besar-besaran. Kami sudah menginvestasikan 500 juta pada fase awal. Mengapa kami harus berhenti hanya karena kau yang bilang? Biar aku beritahu, keberhasilan pasar saham hanyalah keberuntungan bagimu. Kau hanya menebak dengan benar. Apa kau pikir kau akan mendapat keberuntungan seperti ini setiap saat? Ini bukan keberuntungan, aku hanya tahu. Tuan Sham, daripada memilih Huang Jia Yayuan, kamu sebaiknya menaruh taruhanmu pada Shui Mushen. Aku tahu dia berpura-pura mengerti apa yang tidak dia mengerti. Shui Mujan hanyalah perumahan relokasi. Itu sama sekali tidak memiliki nilai. Sampah, benar-benar sampah. Aku pikir kau benar-benar punya kemampuan. Aku tidak menyangka kau tak punya pandangan jauh ke depan. Pria yang tidak punya apa-apa. Bapakku, mungkin di pasar saham, wawasan Anda unik. Tetapi pasar properti sangat kompleks. Bapakku masih terlalu hijau. Ketua Sham, saya memberi keluarga Shang kalian satu kesempatan. Bagaimana? Seorang anak muda yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apakah perusahaan keluarga Shangku perlu kau berikan apapun? Selama keluarga Shangmu sepenuhnya mendukungku, aku akan memastikan keluarga Shangmu tidak hanya menjadi keluarga terkaya di Haicheng, tetapi juga memungkinkanmu menjadi keluarga besar nomor 1 di negara naga. Wu Feng, ayahku membantumu adalah tanda penghormatan. Kami tidak datang ke sini untuk mendengarkanmu menyombong. Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan memanggil keamanan dan menyuruh kalian semua diusir. Nona Xiang, dia bicara omong kosong. Saya akan membawanya keluar dulu. Bagaimana jika aku bisa menyelamatkan hidupmu? Apa maksudmu? Besok pagi, Tuang bawa kau ke ibu kota provinsi. Kamu sama sekali tidak boleh ikut dengannya. Kalau tidak, kamu akan mati dalam kecelakaan mobil. Bajingan, beraninya kau mengutuk ayahku. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan informasimu. Tetapi aku memang mengatur dengan Ketua Huang, Film was ibu kota translated provinsi. and narrated Namun itu by 3 hari dari Media. sekarang. Apakah itu benar? Kita akan tahu besok, bukan? Selamat tinggal. Itu adalah orang terkaya di Haicheng. Kamu menyinggung perasaannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir istriku. Besok, dia akan datang untuk berterima kasih padaku. Ayah, Ketua Huang bertanya padamu. Pagi ini, apakah kau ingin pergi ke ibu kota provinsi untuk bertemu orang penting? Bukankah kita bilang 3 hari dari sekarang? Ketua Huang berkata, tokoh penting itu mengubah waktunya. Besok pagi, akan ada seseorang bermarga Huang yang membawamu ke ibu kota provinsi. Kamu sama sekali tidak boleh ikut dengannya. Kalau tidak, kamu akan mati dalam kecelakaan mobil. Jadi anak itu mengatakan yang sebenarnya. Aku harus memberitahu bos Huang. Qiangzi, kamu adalah saudara terbaikku. Apakah kamu mau menghasilkan uang bersamaku? Aku akan melakukannya. Biar ku beritahu ini. Kamu keluarkan dulu uang sakumu untuk dijadikan modal awal. Baiklah kalau begitu. Tapi kau harus pelankan suaramu. Jangan sampai ayahku tahu. Jika dia tahu, dia pasti akan memukulku sampai mati. Jangan khawatir, Qiangzi. Mulai sekarang kamu ikut aku. Aku akan memastikan kamu menghitung uang sampai tanganmu kram. Baiklah, aku ikutmu mulai sekarang. Ayah, Ketua Huang, dia kecelakaan mobil menuju ibu kota. Sopirnya meninggal seketika. Dia masih berada di unit perawatan intensif, hidup dan mati. Wu Fan benar-benar memprediksinya. Orang ini sungguh ajaib. Cepat-cepat bawa aku padanya. Kau pengemis bau, kau punya mata atau tidak? Kau menabrak mobil baruku. Bayar. Jelas-jelas kau yang menabrakku. Mengapa kau menyuruhku membayar? Jika aku menyuruhmu membayar, maka bayar. Ini mobil baruku, sialan. 50.000. Tidak kurang 1 sen pun. Aku akan membunuhmu hari ini. Qiangzi,
Siapa yang memberimu keberanian untuk memukul saudaraku? Bukan hanya kau menghancurkan mobilku hari ini, tapi kau juga memukul seseorang. Aku peringatkan kau. Aku akan meminta polisi membawa kalian berdua dan menangkap kalian. Itu, Zu, Tuan Muda Zu. Ini adalah seluruh tabungan hidupku. Aku akan memberikan semuanya padamu. Kumohon kumohon jangan panggil polisi ya. Apa artinya uang sekecil ini? Aku peringatkan kau. Goresan di mobil itu 50.000. Dan bajingan ini memukulku. Biaya medis 50.000 totalnya 100.000. Jika kalian berdua tidak membayar hari ini, maka tunggulah untuk masuk penjara bersama. Kak Feng, apa yang harus kita lakukan? Jika ayahku tahu bahwa aku harus membayar uang sebanyak ini, dia pasti akan memukulku sampai mati. Jangan khawatir. Bukankah itu hanya Buick yang rusak? Buick yang rusak. Sobat, ini mobil baruku. 600.000. Orang rendahan sepertimu tak mampu beli meski kerja 10 kali seumur hidup. Dan kau berani menertawakan mobilku. Aku peringatkan kau. Jika kau mampu membayar ini hari ini, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Mengerti? Baiklah, kamu sendiri yang mengatakan itu. Sekarang bagaimana? Qiangzi, ambil ini. Hari ini, kamu dan aku akan menghancurkan mobil ini bersama-sama. Aku. Tidak. Aku bilang. Aku. Apa yang kau lakukan? Ketua Shang, kau tidak bisa menangani masalah ini hari ini. Dua berandalan ini menghancurkan mobilku. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, mereka berdua harus membayar. Kalau tidak, tunggulah masuk penjara. Kak Feng, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, dia yang menabrak seseorang lebih dulu. Omong kosong macam apa itu? Dia menggores mobilku. Dan kemudian kalian berdua menghancurkan mobilku bersama-sama. Aku peringatkan kau, jika kalian berdua tidak membayar hari ini, kalian akan membusuk di penjara. Siapa bilang aku tidak akan membayar? Bukankah itu hanya 600.000? Apel, bukankah itu hanya 600.000? Jika kami menjualmu, kau tidak akan bernilai sebanyak itu. Mengerti? Pura-pura. Bagaimana dengan itu? Sial. Dari mana berandalan sepertimu mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tahu sekarang. Kau hanyalah penjudi busuk. Tapi sudahlah. Mempertimbangkan 600.000 ini, aku akan memaafkan kalian berdua. Hanya kali ini saja. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Berhenti di situ. Apa aku bilang kau boleh pergi? Apa maksudmu? Masalah mobilmu sudah selesai. Tetapi kau memukul saudaraku. Jadi ada cerita apa di sini? Kau berani bertanya padaku? Itu dia yang merusak mobilku. Aku dibenarkan memukulnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Baiklah. Ketua Zhang. Apakah kau mengenal seseorang di Departemen Polisi Lalu Lintas? Ini, kita perlu memeriksa rekaman pengawasan. Tidak masalah. Pergi. Panggil Kapten Departemen Polisi Lalu Lintas, dan buat panggilan telepon. Ambil semua rekaman pengawasan dari jalan ini. Dikeluarkan untukku. Ya. 10 menit kemudian. Ketua Shang sudah dikonfirmasi. Mobil ini melaju melawan arus lalu lintas dan langsung menabrak sepeda yang melaju dengan normal. Mobil ini bertanggung jawab penuh. Zuji, mengapa kau tidak cepat meminta maaf kepada Tuan Wu? Maafkan aku salah. Wu Fen, tidak. Kak Feng, aku benar-benar tidak bisa masuk penjara. Kau harusnya bersyukur bahwa Qiangzi tidak terluka parah. Namun, kau menampar Qiangzi 2 kali, 500.000 pertamparan, total 1 juta untuk biaya pengobatan. Serahkan itu padaku. 1 juta? Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu? Kak Feng, Tidak ada uang. Kalau begitu baiklah. Ketua Zhang. tunggu. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Aku akan bayar. Kak Feng, tolong beri aku waktu 2 hari lagi. Beri aku perpanjangan waktu. Aku hanya sedikit. Benar-benar kekurangan dana saat ini. Biar ku katakan ini padamu, aku hanya memberimu 1 hari. Jika kau tidak punya uang, maka pergilah ke penjara dan merenunglah dengan benar. Enya, Mengerti? Jika bukan karena sampah Wu Feng itu menunda jadwal Ketua Shang, bagaimana mungkin Ketua Shang melampiaskan amarahnya padaku? Kau ingin aku memberimu 1 juta? Mimpi saja. Ketua Zhang, kali ini, aku harus berterima kasih lagi padamu. Kau tidak seharusnya mengatakan itu. Aku juga harus berterima kasih kepada kakku karena telah menyelamatkan hidupku. Kalau bukan karena peringatanmu, saat ini aku mungkin sudah terpisah dari kepalaku. Kau tidak seharusnya mengatakannya seperti itu. Dulu demi diriku, kau alami konflik tak menyenangkan dengan Tuan Mudali dari ibu kota provinsi. Aku hanya mengulurkan bantuan selagi aku bisa.
Yi telah pingsan. Cepat. Bawa anak itu ke rumah sakit keluarga Shang. Aku ingin direktur show merawatnya secara pribadi. Baiklah, mari kita pergi. Dunia benar-benar telah berubah. Sembarang orang bisa tinggal di kamar rumah sakit seperti ini. Chen Meizhou, putri tertua keluarga Chen. Gula darah rendahku kambuh, aku perlu istirahat. Aku harus masuk ke kamar ini. Wang Yang, wakil direktur rumah sakit keluarga Xia. Jika kau tahu diri, cepatlah enyah. Ini kamar rumah sakit kami. Mengapa kamu berhak mengusir kami? Jetiko, putri yang ditinggalkan dari keluarga Liu. Kau berani tinggal di bangsal mewah seperti ini? Satpam. Di mana keamanannya? Aku tidak tahu sampah mana yang menempati bangsal yang secara khusus aku siapkan untuk Nona Chen. Aku sarankan kau segera ingat. Kalau kau tidak pergi, aku akan panggil satpam. Apa kau tidak dengar wakil direktur Wang bicara? Keluar sekarang juga. Hanya kalian dua pengemis miskin. Berani memperebutkan kamar pasien denganku. Aku memberitahumu. Kita tidak akan pergi kemanapun hari ini. Ini adalah bangsal putriku. Lihatlah dirimu. Seluruh keluarga orang miskin ini. Bisakah kau membayar untuk tinggal di bangsal ini? Segera pergi. Lihatlah penampilanmu. Apa yang kau lakukan? Ipar. Tipar, waktumu sangat tepat. Aku baru saja akan menyuruh satpam mengusir sampah-sampah ini keluar. Xiao Wenfeng, direktur rumah sakit keluarga Xia. Kau bilang dia tidak punya uang, namun dia berjongkok di kamar pasien. Lihat betapa marahnya iparku. Wajahnya menjadi hitam karena amarah. Ipar, mengapa kau memukulku? Kau diam. Orang ini secara pribadi diinstruksikan oleh Direktur Shang untuk diperiksa olehku. Mustahil, bagaimana mungkin? Ipar. Kurasa kau sudah berada di posisi wakil direktur terlalu lama. Kau telah berubah seperti ini. Berlaku segera. Kau bukan lagi wakil direktur rumah sakit ini. Ipar, kau tidak bisa memecatku. Ipar, kakakku adalah istrimu. Jika kau memecatku, aku akan memberitahu kakakku. Sampah tak berguna. Aku akan menceraikan kakakmu besar. Jangan, Ipar. Ipar, aku salah. Kau tidak bisa menceraikan kakakku. Aku salah. Cukup, berhenti bicara. Satpam, seret dia pergi. Ipar, jangan, Ipar. Ipar, kau benar-benar tidak bisa melakukan ini. Ipar. Wu Fengyi, dia pingsan. Yi. Ih, dia. Dia benar-benar terlihat berbeda sekarang. Tuan Wu, perawatan kami saat ini hanya bisa menunda kondisinya. Jika Anda ingin penyembuhan total, di seluruh negara naga, hanya satu orang yang bisa mencapainya. Siapa itu? Tabib dewa nomor 1 di negara naga, Bai Ziran. Tabib dewa baik. Bai Ziran. Mengapa aku tidak punya kesan apapun tentang dia? Halo kakek. Aku akan segera ke sana. Apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa, ayo pergi. Tuan, ada apa? Tuan. Mati. Baikaran selebriti papan atas negara naga. Siapa kau? Cepat lepaskan aku. Jangan menyeberang jalan. Apa yang terjadi? Istri aku akan menjelaskannya padamu nanti. Aku sudah sering melihat bajingan yang mengganggu orang, tapi membawa istrimu untuk mengganggu seseorang. Ini adalah pertama kalinya aku melihat hal seperti itu. Lepaskan aku. Hati-hati, aku akan panggil polisi. Jika kau pergi ke persimpangan sekarang, kau akan mati dalam kecelakaan mobil. Dari mana datangnya orang gila ini? Cepat lepaskan aku. Aku tahu siapa dirimu. Superstar Bai. Bagaimana dia tahu? Aku tidak mencoba mengganggumu. Aku hanya ingin menyelamatkan hidupmu. Dengarkan aku. Nanti kau sama sekali tidak boleh belok kanan. Jika kau belok kanan, kau akan menabrak seorang wanita cantik. Dan kemudian, dia akan melukai kakinya. Oke, jika kau tidak mendengarkanku, dan dia melukai kakinya, maka kau sama sekali tidak boleh terburu-buru dan menyeberang jalan. Karena, akan ada sepeda motor yang lepas kendali, yang akan menabrakmu. Apakah kau sudah selesai bicara? Aku sudah selesai. Kau bisa pergi sekarang. Sungguh aneh. Keran, ada apa? Tidak ada apa-apa kakek. Hanya saja, aku bertemu penguntit itu saja. Siapa itu?
Siapa yang berani menguntit cucu bayi Sirang? Tunggu sebentar, kau sama sekali tidak boleh belok kanan. Jika kau belok kanan, kau akan menabrak seorang wanita cantik dan kemudian melukai kakimu. Mengapa aku harus mendengarkannya? Tidak apa-apa. Aku sudah mengusirnya. Maaf, aku sedang terburu-buru. Maka kau sama sekali tidak boleh demi terburu-buru menyeberang jalan secara ilegal karena akan ada sepeda motor yang lepas kendali yang menabrakmu. Teran. Aku baik-baik saja, kakek. Tapi, apa yang dia katakan sebenarnya benar. Teran, tunggu, aku akan segera ke sana. Baisiran tangan suci negara-negara. Teran, Kakek, ada apa? Apakah semuanya baik-baik saja? aku baik-baik saja, lihat. Tidak mungkin. Kamu membuatku takut setengah mati. Tabib Dewa Baik, tim medis terbaik Haichem, sudah berkumpul sepenuhnya di rumah sakit keluarga Shang, menunggu perintah Tabib Dewa. Kakek, Tidak ada ruang untuk diskusi. Ayo pergi. Bos, di mana lokasi toko Anda? Aku melihatnya. Ayo pergi. Yu yang direktur grup Shang. Ini adalah pusat perbelanjaan. Grup Shang, ini bukan tempat orang sepertimu bisa masuk begitu saja. Kami hanya ingin masuk dan melihat-lihat. Bisakah kau membayar sewanya? Lihat betapa miskin dan lusuhnya penampilan kalian berdua. Tenyah keluar, jangan buang waktuku di sini. Bagaimana kau tahu aku tidak mampu membayar sewa? Kau bocah kecil yang bodoh. Apakah kau tahu berapa biayanya untuk menyewa etalase toko? mungkin kita harus pergi. Zisuan, jangan khawatir. Apakah 200.000 cukup? 200.000. Apakah kau tahu konsep apa? 200.000 itu. 200.000 adalah sesuatu yang tidak akan bisa kau dapatkan. Bahkan jika kau mengemis seumur hidupmu. Jangan membuat masalah. Di wilayah Grup Shang, cepat pergi dan iang. Kau bilang ini adalah wilayah Shang Tianqi. Grup Shang, sebuah industri di bawah keluarga Shang, adalah keluarga bangsawan teratar di Haichem. Patriark Shang Tianqi adalah miliarder teratar di Haichem. Dia tak akan tercapai oleh hantu miskin sepertimu. Bahkan jika kau bekerja seumur hidupmu, tidak akan pernah bisa dicapai. Halo Ketua Shang, saat ini aku berada di Persegi Yulda. Aku memberimu waktu 5 menit. Segera datang ke sini. Sampang, kau menampilkan pertunjukan yang cukup bagus. Pergi. Jangan buang waktuku di sini. Membuang waktuku. Bisakah kau membayar ganti rugi padaku? Apa? 5 menit. Kau bahkan tidak bisa menunggu selama itu kan? 5 menit sudah habis. Di mana Ketua Shang? Aku tahu kau Sampang. Kau hanya ingin mengulur waktu. Segera keluar dari sini. Siapa yang kau suruh pergi? Ketua Shang, apa yang membawamu ke sini? Ketua Shang, ada 2 pengemis di sini. Mereka mengklaim punya 200.000 dan ingin menyewa etalase dari kami. Pengemis bau, kenapa kau belum pergi juga? Siapa yang kau sebut pengemis? Dia adalah dermawan penyelamat hidup, milikku Shang Tianqi. Kau pasti ingin mati kan? Kakakku, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ketua Shang, kau tidak membuat kesalahan kan? Para pengemis ini adalah ahli bicara manis. Tolong jangan tertipu. Kau berani mempertanyakan kata-kataku. Ketua Shang, saya minta maaf, saya salah. Tuan Wu, saya salah menilaimu. Tolong maafkan saya. Diam. Yuyan. Saya secara resmi memberitahumu, kau dipecat. Segera ingat. Kau tidak bisa melakukan ini. Saya tidak bisa melakukan ini. Dasar bodoh buta. Segera ingat. Kakakku ingin menyewa toko di sini. Saya akan segera memberimu toko dengan lalu lintas pejalan kaki terbaik di sini. Saya ingin tahu kakakku, bisnis seperti apa yang kau rencanakan? Aku mendaftarkan perusahaan sendiri. Aku ingin menjalankan bisnis konsol video game. Konsol permainan video adalah bisnis kecil. Tidak banyak keuntungan yang bisa didapat. Ketua Shang, aku ingin tahu apakah ini akan menguntungkan. Situan kecil dari kehidupan sebelumnya itu menghasilkan cukup banyak uang. Teknologi untuk konsol video gameku jauh lebih canggih daripada milik mereka. Mari kita sebut saja sitiran kecil. Ini pasti akan menguntungkan. Ini pasti akan menguntungkan. Saya tidak menyangka kakakku memiliki tingkat keahlian seperti itu. Karena Ketua Shang juga berpikir ini menguntungkan. Kalau begitu Ketua Shang, mari kita berinvestasi bersama. Jika ada uang, mari kita semua mendapatkannya bersama. Itu luar biasa. Semua modal akan disediakan oleh saya. Saya hanya ingin 10% dari saham. Sisanya milik kakakku. Bagus. Terima kasih Ketua Shang. Zisuan, untuk merayakan, kita mendapatkan toko baru. Aku akan mengajakmu makan steak. Bagaimana? Ayo.
Ini adalah restoran barat paling mewah di seluruh Haicheng. Mereka hanya menerima reservasi. Dan setiap kali Anda membuat reservasi, Anda harus mengantre lama. Kalau begitu mari kita coba hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Memegang pisau di tangan kirimu. Saya lupa, kamu tidak tahu cara makan ini. Jika saya tahu lebih awal, kita tidak akan makan steak. Zizuan, Lin yang teman sekelas Lin Jisuan. kau makan di sini juga. Lin yang kebetulan sekali. Saya datang ke sini untuk makan bersama suami saya. Ini sungguh suatu kebetulan. Dia, hanya saja. Suamimu yang pecandu judi tak berguna itu. Lin Yang, tolong jaga ucapanmu. Bicaralah pada suami saya dengan sedikit hormat. Dia hanya pecandu judi, dan dia pantas mendapatkan rasa hormatku. Bocah, cepat pergi dan inya sekarang juga. Hari ini, saya datang untuk makan malam dengan Zizuan. Aku dan istriku datang ke sini untuk makan. Apa urusanmu? Jangan jadi pemandangan yang mengganggu di sini. Nak, ini adalah restoran paling eksklusif Haicheng, dan itu milik grup Shang, restoran Michelin bintang 3. Hanya orang kelas atas yang pantas datang ke sini. Kau makan di sini. Apakah kau pantas? Aku tidak terbiasa menggunakan pisau dan garpu ini. Pelayan. Tolong bawakan aku sepasang sumpit. Terima kasih. Aku minta maaf. Ini adalah restoran kelas atas. Kami tidak punya sumpit. Apakah kau dengar itu? Si bau ini benar-benar meminta sumpit. Bocah, jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat keluar. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Cepat usir dia. Jangan merusak seleraku. Ya, Direktur Lin. Hei, kau si miskin yang memalukan. Cepat keluar dari restoran kami. Restoranmu, begini caramu memperlakukan pelanggan. Benarkah begitu? Ada apa dengan sikapku? Klien-klienku, tentu saja aku melayani mereka dengan sepenuh hati. Orang miskin sepertimu. Kau berharap aku mengambilkan sumpit untukmu. Bukankah kau sengaja mencari masalah? Ini adalah restoran di negara naga. Aku memintamu membawakan sepasang sumpit. Apakah itu keterlaluan? Ini adalah restoran kami yang paling mewah. Kami tidak punya sumpit yang hanya digunakan di restoran kelas bawah. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan panggil keamanan. Memanggil seseorang untuk mengantarkan sumpit. Restoran kelas atas seperti ini tidak memiliki peralatan kelas rendah seperti sumpit. Ini adalah aturannya. Ketua Zhang, aku ingin bertanya. Restoran barat, milik grup Zhangmu, berapa nilainya? Aku ingin membelinya. Kakakku, restoran barat itu adalah yang paling eksklusif di Haicheng. Restoran Michelin, valuasinya sangat tinggi, mungkin bernilai 100 juta. Jika kau menginginkannya, saya bisa langsung memberikannya kepada Anda. Lebih dari 100 juta, itu tidak banyak. Potong saja langsung potong di dalamnya, dari dividen sitiran kecil. Juga, minta pemilik restoran ini datang ke sini sekarang juga segera. Dan bawakan aku sepasang sumpit. Tidak masalah kakakku, mohon tunggu sebentar, sekitar 10 menit. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu selama 10 menit. Kau benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Kenapa kau membuat sandiwara di sini? Aktingmu lumayan bagus. Kau aktor yang sangat bagus. Kenapa kau tidak menjadi aktor saja? Itu akan jauh lebih banyak daripada yang kau dapatkan dari mengangkut batu bata. Ayo pergi, jangan tinggal di sini. Zisuan, silakan duduk dulu. Hari ini aku benar-benar ingin melihat jika kamu bisa makan steak ini dengan sumpit. Kau bocah, kau sengaja mencari masalah bukan? Kau bahkan tidak melihat di mana tempat ini. Beraninya kau membuat masalah di sini. Penjaga, cepat usir dia keluar. Berhenti. Bos, mengapa Anda di sini? Barusan ada hantu miskin di sini. Terus-menerus membuat masalah di sini. Dia meminta sepasang sumpit. Dan ketika aku bilang kami tidak punya, dia memaki-maki aku. Diam. Permisi, apakah Anda Tuan Wu? Yaitu aku. Halo Ketua Wu. Ini sumpit yang Anda minta. Apa, Bos? Anda pasti salah orang. Ini jelas hanya hantu miskin. Kau diam. Kau anjing buta, kau tidak bisa mengenali orang. Tuan Wu ini baru saja membeli seluruh restoran Shang. Beraninya kau menyinggung Tuan Wu? Apel. Dia hanya hantu miskin. Bagaimana mungkin dia mampu membelinya? Jika aku punya uang, apa artinya membeli restoran? Mulai sekarang aku tetapkan bahwa di sini orang bisa makan dengan sumpit. Mengerti? Tidak masalah, kami akan mengikuti perintah Anda. Ketua Wu, kami akan mengikuti perintah Anda. Selain itu, dia harus segera dipecat. Dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Lebih jauh lagi dia
tidak pernah diizinkan untuk dilayani lagi. Ketua Wu, mohon maafkan aku. Penjaga, lempar orang ini keluar. Jadi ini adalah toko milik Wu Feng, benarkan? Hancurkan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kita lakukan? Tentu saja kita datang untuk menghancurkan toko Wu Feng. Siapa yang mengizinkanmu membuka toko di sebelah supermarket keluarga Zhu milikku? Lanjutkan cepat, injak-injak. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Biar ku beritahu sesuatu. Ini baru permulaan. Wu Feng, kau berani membuatku kehilangan uang dan mencuri wanitaku. Jadi bagaimana sekarang jika kau menuruti perintahku hari ini? Aku akan mengampuni toko ini. Bagaimana? Kau tidak setuju? Lanjutkan menghancurkan kalau begitu. Berhenti menghancurkan. Berhenti menghancurkan. Pikirkan baik-baik. Baiklah. Kalau begitu kau telanjang. Telanjang. Cepatlah. Li Xuan, kamu baik-baik saja. Orang utamanya ada di sini. Kalau begitu mari kita buat suasana meriah hari ini. Suji, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Biar ku beritahu. Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Ilegal. Aku beritahu kau. Keluarga Zuku di Haichen adalah hukumnya. Pukuli dia. Suji, sepertinya terakhir kali. Ketua Sang belum cukup memberimu pelajaran ya. Berhenti menumpang nama orang lain di sini. Aku beritahu kau. Terakhir kali ketika kita membeli rumah. Semua orang tahu. Kau buat Ketua Xiang marah lalu pergi. Orang sepertimu yang bahkan tidak tahu kapan keluarga Xiang akan musnah. Masih di sini menggunakan nama Ketua Xiang untuk menipu dan membohongi. Suji, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Hari ini aku akan memberi orang sepertimu sampah sombong ini sedikit pelajaran. Aku beritahu kau, kau segera berlutut sekarang dan bersujud 100 kali dengan keras kepadaku. Kalau tidak, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi hari ini. Serang. Suji, lepaskan istriku. Jika kamu berani hadapi aku saja. Wu Feng, bagaimana jika kemampuan seni bela dirimu bagus? Istrimu ada di tanganku sekarang. Kau tetap harus patuh. Berlutut. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan betapa hebatnya aku Suji. Berhenti. Ketua Xiang, mengapa Anda datang? Kakak Wu, apakah Anda baik-baik saja? Ketua Xiang, perselisihan antara Anda dan pemuda ini. Saya tahu semua tentang itu. Dan kali ini dia berani membuat masalah di wilayah Anda. Mohon tenang saja. Saya akan memberinya pelajaran sekarang juga. Bajingan, beraninya kau tidak menghormati dermawanku. Dermawan. Sampah ini adalah dermawanmu. Berhenti bercanda. Siapa yang sampah? Segera ingat, atau aku akan membunuhmu. Pergi, pergi, pergi. Ketua Zhang, terima kasih kali ini. Kakakku. Konsol game tiran kecil. Terjual habis begitu diluncurkan di pasar. Sekarang di seluruh Haichen. Sudah ada 50 toko waralaba. Terlebih lagi laba bersih harian. Lebih dari 1 juta. Nilai pasar si tuan kecil sebentar lagi akan melampaui grup Xiangku. Di masa depan saya berharap kakakku akan lebih mendukung saya. Ketua Zhang, kebetulan aku punya cetak biru desain baru di sini. Mohon segera atur personel dan produksi. Sebuah cetak biru desain komputer. Ini sangat tipis. Anda yang mendesainnya. Ya, ada apa? Teknologi ini memimpin seluruh negeri naga. Anda percaya diri menyerahkannya pada saya. Aku masih percaya pada karakter Ketua Zhang. Selain itu ini baru permulaan. Bagus. Sisik emas tidak dimaksudkan untuk kolam. Kakakku naga tersembunyi ada di jurang dan sebentar lagi akan melambung tinggi. Tunggu saja kabar baik dari saya. Setelah saya memproduksi ultra tipis ini, komputer laptop. Setelah diproduksi, saya akan mengadakan perjamuan besar untuk membiarkan si tuan kecil kita menjadi terkenal di seluruh negeri. Bagus. Bagus. Kalau begitu sudah beres. Setelah undangan siap, akan minta Xiang Shihan kirimkan pada Anda. Ya, hari ini saya Deshi Chongtian, memesan kamar pribadi. Saya ingin mengundang Anda kakak untuk makan santai. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu. Si Chongtian tampaknya adalah hotel paling mahal. Di Haichen kita kan, Ketua Zhang Anda benar-benar terlalu baik. Jangan khawatir, aku pasti akan berada di sana tepat waktu. Si Tuan Wu, ada orang tua yang menunggu Anda di dalam. Seseorang yang tua.
Mereka bilang dia adalah orang penting dari atas, yang datang tanpa diduga. Aku tidak akan masuk. Orang tua ini tampaknya punya banyak hal untuk dikatakan kepadamu. Baiklah. Masuklah. Itu Tetua Liu. Liu Guo si tokoh terkemuka negara naga. Ini benar-benar tokoh besar. Untuk 20 tahun ke depan, aku tidak pernah menyangka dalam hidup ini akan bertemu dengannya jauh lebih awal. Duduklah. Anak muda. Apakah kamu yang menciptakan konsol game si tuan kecil? Ya, aku melakukannya. Tapi menurut pemahamanku, kamu tidak menyelesaikan sekolah menengah pertama. 2 bulan lalu, kamu masih kecanduan judi. Bagaimana orang seperti ini bisa mendirikan konsol game si tuan kecil yang laris manis di seluruh negeri? Selama seseorang berniat untuk bertobat, tidak pernah ada kata terlambat. Dulu aku bingung dan kacau, dan mengambil jalan yang salah. Sekarang, aku ingin memilih kembali hidupku sendiri. Lalu bagaimana dengan komputer ultra tipis yang kamu rencanakan untuk dikembangkan baru-baru ini? Teknologi ini sudah jauh melampaui masanya. Bagaimana kamu berencana memanfaatkan teknologi ini? Aku tidak ingin teknologi negara naga dibatasi oleh negara lain. Oleh karena itu, aku ingin melakukan segala yang aku bisa untuk berkontribusi pada negara. Konsol game dan komputer bukanlah tujuan utamaku. Inilah yang benar-benar ingin aku lakukan. Bisakah kamu benar-benar mencapainya? Aku bisa. Selain itu, akan mendonasikan cetak biru ini tanpa syarat. Semua halaman gambar desain ini untuk negara. Bagus. Aku harap kamu menepati janjimu. Kalau begitu silakan lakukan dengan berani. Ingat, negara mendukungmu. Aku telah menyiapkan konferensi peluncuran produk baru si tuan kecil untukmu. Setelah itu suruh Shantianji memberimu surat undangan. Kita akan bertemu lagi nanti. Baik. Dealer mobil. Toko ini tampaknya adalah dealer mobil yang kehilangan 1 miliar karena kebakaran. Iyi, haruskah kita pergi membeli mobil ini? Iya. Apa yang kamu lakukan? Perhatikan ini baik-baik. Jangan sentuh semuanya. Jika Anda merusaknya, bisakah Anda mampu menggantinya? Tutup mulutmu yang bau. Anakku bahkan tidak menyentuh mobilmu. Saya bertanya-tanya pengemis mana itu? Jeti itu kamu. Lihat. Ini adalah tempatnya. Yang tergores, cat sebesar ini tergores. Bagaimana saya bisa menjualnya sekarang? Kalian semua jangan berpikir untuk pergi. Bayar ganti rugi padaku. Kenapa aku tidak melihat di mana kerusakannya? Feng Ting, jangan bicara omong kosong. Saya berbicara omong kosong. Jika bukan karena Anda, akankah Tuan Mudali meninggalkan saya? Anda menyebabkan saya kehilangan begitu banyak uang. Saya akhirnya menangkap Anda hari ini. Cepat, bayar. Feng Ting, kamu minum anggur itu sendiri. Aku tidak memaksamu. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk itu? Lupakan saja, bagaimanapun kami datang ke sini untuk membeli mobil. Gesek kartunya. Kami akan ambil mobil ini. Beli mobil. Apakah Anda tahu berapa harga mobil ini? 2 juta. Apakah Anda tahu apa arti 2 juta? Apakah ini sebuah konsep? Saya menolak untuk percaya bahwa ketua yang bisa membela Anda, apalagi memberi Anda 2 juta lagi. Dengan ayah yang seperti, tak berguna sepertimu. Jika aku mendengar satu kata vulgar lagi, keluar dari mulutmu. Feng Ting, aku sendiri yang akan menghancurkan mulutmu itu. Apakah Anda mengancam saya? Saya beritahu Anda, ini adalah toko Tuan Tai, Kaisar Bawah Tanah Haicheng. Apakah Anda tahu siapa Tuan Tai? Itu ketua yang datang. Seseorang yang harus dihormati semua orang. Jika Anda berani menyentuh saya hari ini, saya akan meminta Tuan Tai membuat Anda menghadapi konsekuensi serius. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Halo Tuan Tai. Saya ada di dealer 4S Anda, dan saya telah diancam oleh salah satu staf Anda. Teruslah berpura-pura teruslah. Anda bahkan tidak memikirkannya. Apakah Anda tahu nomor ponsel Tuan Tai? Jika Anda benar-benar berhasil memanggil Tuan Tai hari ini, saya akan mencuci rambut sambil berdiri di atas kepala. Baiklah. Anda sendiri yang mengatakannya. Anda takkan yakin sebelum hadapi konsekuensi. Anda sedang membuat pertunjukan yang cukup besar. Jika saya tidak tahu orang macam apa Anda, saya mungkin benar-benar mempercayai Anda. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Tai, Anda datang tepat pada waktunya. Putri sampah ini menggores mobil di toko dan memukul saya juga. Apakah kamu yakin? Tentu saja. Cukup diam. Tuan Tai, mengapa Anda memukul saya? Apakah benar keturunan keji ini yang menggores mobil? Apa kau benar-benar berpikir aku bodoh?
Tempat yang kau sebutkan itu, bahkan tidak ada debu di sana. Tuan Tai, itu adalah tempat lain. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Baiklah, Feng Ting. Kamu bukan lagi seorang karyawan di dealerku. Keluar segera. Tuan Tai, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Sampah ini menyebabkan saya mengambil pinjaman 1 juta. Dan jika bukan karena gadis ini, Jika Anda tidak bisa mengendalikan mulut Anda, maka saya akan mengendalikannya untuk Anda, Tuan Tai. Fasilitas keselamatan kebakaran dealer 4S ini, apakah dia yang bertanggung jawab atasnya? Ya, Tuan Tai, Anda mungkin tidak tahu ini. Fasilitas keselamatan kebakaran di toko Anda sangat tidak memadai, menimbulkan bahaya keselamatan besar. itu tidak mungkin. Aku paling banyak invested untuk keselamatan kebakaran tiap bulan. Biaya perawatan bulanan lebih dari 10.000. Tuan Tai, apakah Anda benar-benar yakin bahwa tidak ada yang menggelapkan dana pemeliharaan? Anda harus tahu. Jumlah untuk penyalahgunaan dana, jika melebihi 200.000, menjamin hukuman penjara. Tuan Tai, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini pertama kalinya dia di toko. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa toko itu memiliki bahaya kebakaran? Selain itu, saya memeriksa semuanya setiap hari. Wu Feng, bahkan jika saya menyinggung Anda hari ini, Anda tidak bisa memfitnah saya seperti ini kan? Tuan Tai, kita akan tahu jika kita periksa saja. Kedaluarsa. Selubung luar kabel di ruang distribusi. Ketika aku pergi ke sana, mengeluarkan percikan api sepanjang jalan. Aku bahkan tidak melihat satupun alat pemadam api. Aku bahkan tidak melihat satupun. Dan yang ini di sini sudah kedaluarsa. Jika aku tidak cepat dan mematikan daya utama, kerugian hari ini setidaknya akan mencapai lebih dari puluhan miliar Feng Ting. Tuan Tai, saya salah. Saya terlalu serakah. Tapi lihat itu tidak terbakar kan? Feng Ting, kau masih tidak bertobat bahkan sekarang. Tuan Tai, serahkan dia ke Biro Keamanan. Wu Feng, saya salah. Jangan serahkan saya ke Biro Keamanan. Jika Anda melakukannya, hidup saya akan hancur. Bukankah Anda menyukai saya? Saya akan menjadi pacar Anda. Keamanan di mana keamanan? Bawa dia ke Biro Keamanan. Ayo kita pergi bersama ayah. Ayo, Saya tidak menyangka. Kamu cukup pandai mengemudi. ada banyak lagi yang tidak Anda duga. Ayo pergi. Kita akan pergi ke taman hiburan. Ayo pergi. Kau lupa dokumen kakakku. Baiklah, aku akan membawanya padanya. Aku ingin memainkan yang itu. Mama, ada harimau besar. Itu harimau besar. Bagaimana saya mengajarimu? Juga, bagaimana seharusnya kamu bersikap di luar? Kamu tidak boleh berteriak, kamu harus sopan. Ayah ibu sangat galak. Benar, ibu sangat galak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalian berdua ayah dan anak. Jangan keterlaluan. Ibu marah. Lari. Saya minta maaf. Yi cepat minta maaf pada bibi itu. Minta maaf, apakah meminta maaf berguna? Saya jelas tidak bisa memakai pakaian ini sekarang. Pakaian ini bernilai 10.000. Bayar, 10.000. Gaji tahunan saya hanya 3.000. Ya, semahal itu. Anda tidak mencoba memeras kami kan? Mengapa Anda tidak berbicara? Anda tidak mau membayar ganti rugi kan? Ini? Cukup. Jika Anda tidak menginginkan mulut Anda lagi, saya bisa bantu Anda merusaknya, agar Anda selamanya tidak bisa berbicara. Jangan memancing nasib. Kakak iparku adalah Tuan Tai. Apa kau tahu siapa Tuan Tai? Dia adalah kaisar bawah tanah Haicheng. Tuan Tai, Bagaimana menurutmu? Apa kau takut sekarang? Jika kau takut, cepatlah dan minta maaf. Mungkin jika aku senang, aku mungkin akan memaafkanmu. sepertinya dia sudah bukan lagi ipar Anda. Kau omong kosong, apa yang kau bicarakan? Kau udik beraninya kau menyentuhku. Aku khawatir kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau matikan. Siapa yang kau ingin mati? Kakak ipar kau di sini. Kau harus membantuku menyelesaikan ini. Lihat dia memukulku. Cepat dan balas dendam untukku. Itu Tuan Tai. Bahkan patriark keluarga Xiang harus menunjukkan rasa hormat padanya. Menyinggung Tuan Tai. Aku khawatir dia akan. Apakah kamu yakin dia memukulmu? Ya, lihat itu. Wajah kakak iparku telah menggelap. Itu semua karena kau membuatnya marah. Orang terakhir yang berani memprovokasi kakak iparku. Memiliki rumput setinggi 2 meter tumbuh di atas kuburannya. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Aku di sisi lain. Tutup mulutmu.
Kenapa kau memukulku? Dia hanya rakyat jelata yang tidak berharga. Diam. Dia adalah saudaraku. Kakak ipar, apakah kau ditipu? Bagus kau berani menipu kakak iparku. Aku khawatir kau tidak tahu bagaimana menulis karakter untuk mati. Anak ini mencoba menipu Tuan Tai. Aku khawatir laharnya akan segera dipelintir. Kakak iparku mulai gemetar. Ketika dia gemetar itu adalah awal dari pembunuhan. Kenapa kau tidak cepat berlutut dan bersujud 100 kali? Mungkin kakak iparku akan memaafkanmu saat itu. Diam. Kakak ipar, Cepat minta maaf kepada kakak Wuku. Minta maaf. Tuan Wu, saya minta maaf. Saya buta dan bodoh. Orang yang harus Anda mintai maaf bukanlah saya. Saya minta maaf. Enya. Tuanmu dokumen-dokumennya. Jika tidak ada yang lain saya permisi sekarang. Baiklah. Yi. Yi, bagaimana kabarmu? Yi kemari. Yi. Bagaimana keadaan Yi? Mari kita bicara di luar. Meskipun Yi telah menjalani beberapa putaran kemoterapi, kondisinya telah membaik secara signifikan. Tetapi, tanpa penyembuhan radikal kesulitannya tetap besar. Direktur Shou. Bukankah Anda bilang tabib Dawabai bisa menyelamatkannya? Bukankah ini mantan iparku? Saya baru saja kembali dari ibu kota provinsi. Saya tidak pergi menemuimu. Kamu tidak keberatan kan? Itu hanya sesaat kebanggaan bagi orang picik. Saya baru saja mendengar Direktur Shou berkata bahwa sampah ini juga ingin menerima perawatan dari tabib Dewa Bai. Kali ini tabib Dewa Bai berada di Haichen. Tetapi hanya ada satu tempat yang tersedia. Tempat ini, aku bertekad untuk mendapatkannya. Tuan Mudali, apa maksudmu dengan ini? Lalang ini hanyalah formalitas. Tempat ini, bukankah sudah dipesan secara internal untuk Tuan Mudali? Itu Anda. Penjudi busuk sepertimu, bahkan jika kau mempertaruhkan seluruh hartamu, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan satu jari keluarga Liku. Dan kau masih ingin menawar melawanku. Kau sebaiknya berlutut dan memohon padaku. Berapa harga keluarga Li? Apa yang kau katakan? Saya bilang keluarga Li Anda tidak ada apa-apanya. Tempat ini. Saya juga bertekad untuk mendapatkannya. Baiklah, kalau begitu, ketika saatnya tiba, aku akan melihatmu yang gagal mendapatkan tempat itu. Berlutut dan memohon padaku. Ruang lelang. Wu Feng, lelang ini, apakah akan menghabiskan banyak uang? Jangan khawatir istriku. Kali ini, tidak peduli berapapun biayanya, saya akan mendapatkan kualifikasi untuk perawatan tabib Dewa Bai. Selamat datang semuanya di Lelang Tabib Dewa Bai. Tempat perawatan tabib Dewa Bai untuk tahun ini akan ditentukan pada lelang hari ini. Memutuskan penerima akhir. Harga awal adalah 4 juta. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta. Penawar tertinggi menang. Kalau begitu sekarang kita akan memulai lelang akhir. 40 juta. 41 juta. Beraninya dia menawar 1 juta saja dan mengatakannya dengan lantang. Namun, wajar saja untuk berhemat dengan uang pinjaman. Juga tidak ada yang perlu disalahkan, bukan? Tapi di depan keluarga Liku, jangan coba teriak tantangan. 50 juta. Baik. Kalau begitu mari kita lihat hari ini, berapa kekayaan sejati keluarga Li. 51 juta. Bukankah kau bilang kau hanya punya 60 juta? Kalau begitu, aku akan sepenuhnya menghalangi jalanmu. 70 juta. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir istriku. Meskipun saya tidak tahu siapa yang memberitahu Anda, informasi Anda mungkin salah. 71 juta. Kau. Aku menawar 100 juta. Astaga. 100 juta. Keluarga Li benar-benar berdompet tebal. Siapa orang ini? Begitu tidak takut mati, berani bersaing dengan keluarga Li. Kenapa kau tidak menawar lagi? 100 juta penawaran pertama. 110 juta. Apa yang dipikirkan orang ini? Berani bersaing dengan keluarga Li untuk tempat ini. Apakah mereka tidak takut di blacklist oleh keluarga Li? Tuan Mudali, kita tidak bisa menawar lagi. Modal liquid keluarga Li kita hanya 100 juta. Ya tidak perlu menawar lagi. Aku hampir lupa uang yang sudah. Tetapkan tempat perawatan di lelang untukku.
Belum lagi, apakah bocah ini benar-benar punya uang sebanyak itu? Biarkan dia melompat-lompat sebentar lagi dulu. Setelah selesai, dia akan jatuh lebih keras bukan? 110 juta penawaran pertama. Apakah ada yang bersedia menawarkan harga yang lebih tinggi? 110 juta penawaran kedua. Tempat konsultasi tabib Dewa Bayi tahun ini. Apakah ada yang bersedia menawarkan harga yang lebih tinggi? Bukankah dia bilang tempat ini pasti miliknya? Mengapa dia begitu tenang? 110 juta penawaran ketiga. Selamat kepada pria ini yang berhasil menawar untuk tempat konsultasi tabib Dewa Bayi tahun ini. Tunggu. Anak ini tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Aku punya di sini sepotong informasi. Dapat membuktikan bahwa orang tak berguna ini hanyalah seorang penjudi busuk. Bagaimana mungkin sampah seperti ini punya 110 juta? Oleh karena itu, aku menuntut verifikasi keuangan. Verifikasi keuangan. Tuan Mudali, slot ini awalnya. Benar. Aku menuntut verifikasi keuangan. Kurasa, tabib Dewa Bayi mungkin tidak akan menyerahkan tempat perawatannya kepada seorang penipukan. Selain itu menurut aturan lelang, jika kualifikasi lelang orang tak berguna ini dicabut, maka akulah yang memenangkan tawaran untuk tempat perawatan itu. Ya. Tunggu, setelah verifikasi keuangan selesai, slot ini secara alami akan menjadi milik Tuan Mudali. Jadi Tuan Mudali punya rencana lain. Itu sebabnya Anda berhenti menaikkan harga. Jadi si tak berguna ini mengira menawar, seperti bermain rumah-rumahan, tidak punya uang. Dia mempermainkan dirinya sendiri sampai mati. Wu Feng, itu 110 juta. Apakah kamu benar-benar punya uang sebanyak itu? Yisuan, apakah kau lupa? Sang Tianqi bilang sitiran kecil. Tidak akan bernilai sebanyak itu kan? Yisuan. Demi. Apa masalahnya jika saya menjual sitiran kecil? Sampang, Tuan Wu, mohon bekerja sama dengan proses verifikasi kami. Li Fan. Anda sudah lama menunggu saat ini. Aku harus menunggumu memanjat naik, agar aku bisa menendangmu jatuh lagi. Hal yang begitu menarik, bagaimana aku tega melewatkannya? Jemba, aku menyarankanmu sekarang juga untuk segera berlutut bersujud dan memohon padaku. Jika kau bersujud dengan memuaskan, aku mungkin masih memberimu kesempatan untuk mencegah tabib Dewa Bayi menuntut pertanggungjawabanmu. Li Fan, jika dana saya mencukupi. Jika kau punya uang, aku akan berlutut bersujud dan meminta maaf padamu. Tuan Mudali, ini dana orang ini bukan masalah. Apel. Li Fan. Bagaimana? Tepati janjimu. Sejujurnya, tempat ini sudah lama dipesan secara internal untukku. Jadi bagaimana jika kau punya uang? Tempat ini ada di tanganku. Jika kau ingin putrimu dirawat, mungkin di kehidupan selanjutnya, Apa yang kamu katakan? masih belum menyerah. Bahkan sebelum lelang dimulai, saya sudah memesan slot perawatan secara internal untuk Tuan Mudali. Putri Anda itu sama sekali tidak layak menerima perawatan tabib Dewa Bayi. Tuan Mudali, saya mohon, selama Anda memberikan kualifikasi perawatan itu kepada Iye, Anda bisa menyebutkan harga berapapun. Uang adalah satu-satunya hal yang tidak aku kekurangan. Namun, aku cukup tertarik padamu. Selama Anda bisa memberikan kualifikasi perawatan itu kepada Iye, saya bisa melakukan apa saja. Yisuan. Lepaskan. Aku bisa melakukan apa saja. Bagaimana kalau begini? Kau berlutut untukku. Saya mohon, Anda berikan kualifikasi perawatan itu kepada Iye. Yisuan. Bahkan jika seseorang harus berlutut, seharusnya aku yang berlutut. Kau benar-benar naik. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa jika kau benar-benar berlutut, aku akan memberikan tempat perawatan itu padamu kan? Bermimpilah. Mengapa di sini begitu ramai? Dari mana datangnya orang tua gila ini? Jangan membuat masalah di sini. Segera ingat. Kenapa ternyata kamu, anak muda? Tuan tua, apakah kita saling kenal? Tentu saja kami saling kenal. Ini kakek saya. Anda bahkan pernah menyelamatkan hidup saya. Wu Fan, kau tidak benar-benar berpikir bahwa dengan santai mencari beberapa orang, kau bisa merebut tempat perawatan itu dariku kan? Tabib Dewa Bayi, mengapa Anda datang sendiri? Tabib Dewa Bayi. Apa kau takut dengan ini? Aku masih ratu film, kau tahu. Tabib Dewa Bayi, lingkungannya terlalu bising barusan. Aku tidak melihat dengan jelas bahwa kau sudah tiba. Ini pasti cucumu kan?
Dia benar-benar terlihat seperti peri surgawi. Itu aku adalah Livan, yang memenangkan tawaran untuk pemilihan perawatanmu. Kapan menurutmu kau bisa merawat ayahku? Apakah kamu yakin? Kamu yang mengambil undiannya. Selain itu, aku tidak pernah setuju untuk mengobati ayahmu, kamu tahu. Apa katamu? Kenapa kau terlihat begitu muda? Namun kau lebih tuli daripada kakekku. Kakekku baru saja bilang, dia tidak setuju untuk mengobati ayahmu. Tidak, aku membayar uang yang 200 juta. Tempat ini milikku. Sekarang kau bilang tak mau merawatnya. Orang tua, apakah kamu mempermainkanku? Orang yang dirawat oleh bayi siram ini selalu didasarkan pada pemeriksaan penyakit terlebih dahulu. Jika itu bukan penyakit mematikan, bubuk saat masuk untuk lawang ini juga didasarkan pada premis ini. Namun, sejauh yang aku tahu, penyakit patriarkali tampaknya tidak mematikan. Sebaliknya itu hanyalah penyakit ringan. Tabib Dewa Baik, tolong ampuni saya. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu menyembunyikan sesuatu dariku dan berapa banyak perbuatan kotor yang kamu lakukan? Tabib Dewa Baik, saya benar-benar tahu saya salah. Saya akan berubah. Mohon ampuni saya kali ini saja. Katakan itu pada para inspektur. Saya mohon. Tabib Dewa Baik. Bukan dia diseret pergi. Lalu apa yang harus kulakukan? Bukan kamu yang, karena kamu menerima uangnya, kamu harus mengobati penyakitku. Uang ini, aku tidak menerimanya. Selain itu, lawan ini, anak muda inilah yang memenangkan tawaran. Benar, apa hubungannya ini denganmu? Pergi. Carikan beberapa orang untukku. Ya, Tuan Muda, Guofen. Aku akan membuatmu menyesal telah The memprovokasiku. film was translated and narrated by M. Baiklah. Media. Setelah 2 kali perawatan lagi, kesayangan kecilmu akan benar-benar baik-baik saja. Terima kasih banyak Tabib Dewa Baik. Tolong jangan terlalu sungkan. Selain itu, aku yang seharusnya berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan keranku. Tepat sekali. Kau pergi terburu-buru. Saya bahkan tidak sempat berterima kasih dengan benar. Saya tahu Anda ada di pelelangan. Jadi saya segera menyeret kakek saya ke sini. Ungkapan terima kasih kakek saya sudah disampaikan. Dan bagaimana dengan milikku? Saya dengar, si tuan kecilmu baru-baru ini mengadakan upacara peluncuran dukungan. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Seluruh negeri naga, tidak ada yang tidak diketahui kakek saya. Itu benar. Endorser si tuan kecil kami memang sudah diselesaikan. Namun, jika Nona Bayi tertarik, Anda dipersilakan untuk menghadiri upacara pembukaan si tuan kecil kami. Mari kita juga menikmati ketenaran Ratu Film. Baiklah, Berhenti. Pintu masuk ke perjamuan Si Chong Tian. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Dan kamu menerobos masuk begitu saja. Kita di sini untuk menghadiri perjamuan. Surat undangan. Apa yang kamu lakukan? Seharusnya aku yang bertanya apa yang sedang kamu lakukan. Memegang selembar kertas bekas. Dan berpura-pura itu adalah undangan. Guofen, kamu benar-benar berani membawa kertas bekas ini ke sini untuk menipu orang. sepupu. Surat undangan ini asli. Liu Ziswan, kamu bahkan sekarang masih membela sampah ini. Tuan Muda Li menyukaimu. Dia tidak keberatan kamu adalah barang bekas. Itu sudah cukup murah hati darinya. Dia menawarkan undangan bernilai jutaan sebagai hadiah pertunangan. Mengapa kamu belum menerimanya? Kamu harus tahu bahwa tanpa Tuan Muda Li, keluarga Liu kita tidak punya hak untuk berdiri di sini. Lihat. Ini adalah surat undangan yang asli. Wu Feng, jika kamu ingin menipu orang, setidaknya berikan sedikit usaha. Mengambil selembar kertas bekas dan berpura-pura itu adalah undangan. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Liu kami bodoh? Konferensi pers sudah dimulai. Berhenti membuang waktu dengan mereka. Ayo pergi. Berhenti. Karena aku ada di sini hari ini, tidak ada dari kalian yang akan masuk. Kakak Wu mengapa dia belum tiba? Lupakan saja tentang memasuki pintu ini. Sudah selesai atau belum? Ketua Shang, kedua orang udik ini memegang selembar kertas bekas, mencoba menjadikannya sebagai surat undangan. Saya menghentikannya. Kakakku, kamu akhirnya tiba. Silakan masuk. Tuan Shang ini. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini adalah yang dibuat secara pribadi. Kartu undangan mewah tingkat atas VIP untuk kakakku.
Kamu membuangnya. Kamu dipecat. Keluar segera. Tolong. Jisuan, ayo pergi. Aku kira kau lari karena takut kehilangan muka. Aku tidak menyangka, aku masih meremehkan tebalnya kulit mukamu. Aku ingat. Kursi utama itu dipesan oleh Xiang Tianqi untuk bos si tuan kecil Kang. Aku tidak menyangka akan benar-benar ada seseorang yang cukup bodoh untuk mendudukinya. Wu Feng besar sampah. Mengapa kamu tidak cepat bangun? Apakah kursi itu untuk kamu duduki? Tidakkah kau dengar Tuan Muda Li berkata, kursi ini disediakan untuk orang besar yang diundang hari ini? Kursi ini awalnya milikku. Mengapa saya tidak berani duduk di sini? Bagaimana kamu bisa masuk? Ketua Xiang secara pribadi membawanya masuk. Aku tidak menyangka, Xiang Tianqi punya nyali sebesar itu, berani mengabaikan kehadiran Tetua Liu, dan mengundang orang udik semacam ini, untuk menghadiri konferensi pers. Sebenarnya bukan Ketua Sang yang mengundang saya, melainkan Tetua Liu. Tidak, kamu sampah. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Keberadaan seperti Tetua Liu, bagaimana mungkin dia mengundang orang udik sepertimu untuk menodai peluncuran produk baru tokoh besar itu? Susun kebohonganmu sebelum kamu menyombongkan diri. Dulu di pasar saham, Tuan Muda Li juga mengira saya membual. Apa hasil akhirnya? Diam. Kamu sampah. Tuan Muda Li, apakah sampah ini menyinggungmu sebelumnya? Dia bahkan ingin aku berlutut dan meminta maaf padanya. Dasar bajingan. Kamu berani menyinggung bahkan Tuan Muda Li. Tuan muda terhormat dari keluarga Li. Bahkan tidak mengerti prinsip menghormati taruhan. Tidakkah kamu takut kehilangan muka jika itu tersebar? Wu Fan. Tuan Muda Li adalah penerus keluarga Li ibu kota provinsi berikutnya. Kau menyinggung Tuan Muda Li, bahkan Ketua Xiang tidak bisa melindungimu. Wu Feng, apakah yang mereka katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar membuat Tuan Muda Li berlutut dan meminta maaf kepadamu? Istri bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Lalu seperti apa? Wu Fan, kau menyinggung Tuan Muda Li. Bagaimana kau masih punya muka untuk duduk di sini, Wu Fan? Jangan paksa aku untuk secara pribadi mengusirmu. Siapa yang kau coba usir? Nora Shan? Wu Feng sampah ini. Aku tidak tahu urat mana yang dia santun. Bersikeras duduk di kursi yang disediakan untuk orang besar yang diundang hari ini. Bukankah kita sedang berusaha mengusirnya? Dia adalah orang penting itu, yang diundang oleh keluarga Zhang kita. Nona Shan, kau pasti salah. Bukankah Wu Fan hanya seseorang yang menyelamatkan nyawa Ketua Shan? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang besar? Aku tidak tahu apakah semua orang telah salah paham. Tetapi Wu Feng Tuan Wu adalah bos di balik layar dan kepala insinyur. Si tuan kecil. Semuanya. Saya yakin kalian semua tahu bahwa mengenai perjamuan hari ini, saya hanyalah batu bata yang digunakan untuk menarik batu giok. Tokoh utama perjamuan hari ini adalah orang lain. Dia adalah... Wu Feng, kamu mau kemana? Tokoh penting itu akan segera masuk. Saya tahu, kamu memiliki jasa penyelamat hidup terhadap Ketua Xiang. Tapi itu adalah sebuah keberadaan keluarga Xiang yang bahkan mereka tidak berani provokasi. Apakah Wu Fan sudah gila? Tidakkah dia melihat semua orang menahan napas karena antisipasi? Tokoh besar itu disukai oleh para petinggi di ibu kota provinsi. Jika dia tersinggung, maka keluarga Liu kita mungkin akan terlibat. Liu Zizuan juga. Mengapa dia tidak menghentikan Wu Fan? Dia ingin mati sendiri dan menyeret kita bersamanya. Keluarga Xiang ini benar-benar tidak takut mati. Mereka bahkan berani secara pribadi mencari seseorang untuk menyamar sebagai bos si tuan kecil. Dasar binatang. Jika tokoh besar itu tersinggung, bukankah itu akan menempatkan keluarga Liu kita dalam situasi yang mematikan? Dia adalah Tuan Wu Fan. Semuanya, hari ini akan menjadi hari di mana Hai Cheng dan bahkan seluruh negara naga akan diguncang oleh... Jadi berandalan muda ini, siapa orang ini? The film was Xiang Tianqi, translated ini and bukan perjamuan narrated by pribadimu. M Media. Juga tidak bisa digunakan
secara pribadi berterima kasih pada penyelamatmu. Jika kamu terus tersesat dan menyinggung insinyur yang merevolusi negara naga, bisakah keluarga Shangmu menanggung tanggung jawabnya? Selanjutnya, mari kita undang Tuan Wolfen untuk bergabung dengan saya dalam peluncuran produk teknologi. Produk teknologi terbaru si Tuan kecil, laptop ultra tipis. Wolfen tidak punya kemampuan maupun pengalaman. Bagaimana dia pantas disebut kepala insinyur negara naga? Menurut pendapatku, dia hanyalah seseorang yang diseret keluar untuk menanggung kesalahan. Tepat sekali, pasti begitu. Aku punya rencana. Seperti yang diharapkan dari Tuan Mudali, itu benar-benar rencana yang brilian. Wolfen, aku tidak peduli siapa dirimu. Jika kau menentang keluarga Li, kau hanya punya jalan buntu. Zixuan, acara akan segera dimulai. Mengapa juru bicara belum datang? Kami sudah konfirmasi dengannya kemarin. Tapi hari ini, dia tiba-tiba berhenti merespons. Xiang Yasin selebriti papan atas. Anda terlambat. Dia ada di sini untuk melanggar kontrak. Apakah aku terlambat atau tidak? Apa bedanya? Tuan Muda Wu, mengapa warna kulitmu begitu buruk? Jangan bilang di usia semuda ini kau sudah menderita defisiensi ginjal. Xiang Yasin, apakah Anda yakin ingin melanggar kontrak? Ya. Jadi kenapa? Tuan Muda Li berkata, dia siap beri dukungan 10 tahun untuk keluarga Liku. Kamu hanyalah bos merek elektronik kecil di Haicheng. Beraninya kamu, apakah kamu ingin bersaing dengan keluarga Li? Benar-benar. Wolfen, jangan berpikir bahwa karena kau mencapai sedikit ini, pencapaian kecil, kau bisa bertindak sembrono. Tuan Muda Li kami adalah tokoh terkenal di ibu kota provinsi, seorang talenta heroik muda. Sepertinya keluarga Liu benar-benar akan menjadi anjing orang lain. Kau hanyalah badut kecil yang tidak penting. Aku lihat kau kehilangan juru bicaramu. Berapa lama kau bisa terus berjuang? Xiang Yasin, dengan melanggar kontrak seperti ini, tak takut jadi sasaran orang industri, di blacklist. Di negara naga, siapa berani blacklist wanita Tuan Muda Li? Tuan Muda Li, bukankah begitu? Tidak ada seorang pun yang boleh berpikir untuk menyentuh wanitaku. Dan kau Wolfen, hanyalah seekor anjing di bawah kakiku. Tidak peduli seberapa keras kau menggonggong, kau tidak akan bisa bangkit. Jangan keterlaluan. Wolfen, katakan padaku, jika kau membiarkan bos yang sebenarnya dari si Tuan kecil tahu bahwa kau merusak acara juru bicara, upacara pembukaan, bisakah kau tetap berdiri tegak di Haicheng? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kau kutu terlalu mengganggu. Sedangkan aku hanya ingin melenyapkanmu atas nama bos si Tuan kecil yang sebenarnya melenyapkanmu. Lalu, tentu saja, aku akan mengambil alih si Tuan kecil. Wu Feng, apa yang akan kita lakukan? Jangan takut. Ada begitu banyak selebriti di Haicheng. Jangan lupa masih ada Baikeran. Sedangkan aku, hari ini aku akan membuat kehancuranmu terlihat buruk. Semua selebriti sudah pergi ke ibu kota provinsi untuk menghadiri upacara pembukaan toko baru keluarga Liku. Wolfen, jika kau berlutut sekarang dan bersujud padaku, mengakui kesalahanmu, dan meminta maaf sampai aku puas, aku masih bisa membiarkannya menjadi juru bicaramu selama 1 hari. Ingat, pastikan sujudnya mengeluarkan suara keras. Sekarang mari kita sambut juru bicara si Tuan kecil ke atas panggung. Pergi. Tambahkan bahan bakar ke AP untuk si Tuan kecil. Biarkan mereka binasa lebih cepat. Keran, saya ingin secara resmi mempekerjakan Anda sebagai juru bicara untuk si Tuan kecil kami. Kamu punya penilaian yang bagus, aku akan segera ke sana. Baik. Halo semuanya, saya adalah juru bicara untuk si Tuan kecil, Xiang Yasin. Tetapi hari ini, saya mengetahui bahwa si Tuan kecil menipu konsumen. Konsol game mereka tidak hanya produk rakitan, tetapi juga menggunakan komponen inferior. Itu adalah produk palsu dan murahan yang terang-terangan. Oleh karena itu hari ini, saya memutuskan untuk mengakhiri kontrak saya dengan si Tuan kecil. Karena Yasin berkata begitu, si Tuan kecil pasti memiliki urusan yang mencurigakan. Kami mendukung Yasin. Boykot produk palsu dan murahan. Boykot si Tuan kecil. Boykot si Tuan kecil. Boykot si Tuan kecil. Itu tidak benar. Semuanya dengarkan aku. Kinerja dan kualitas produk kami, semua dijamin.
Yasin, kita tidak akan pernah berbohong. Berhenti membohongiku. Si tuan kecil masih mau berkelit. Bayar ganti rugi. Tepat sekali. Produk berkualitas rendah, namun dijual sangat mahal. Bayar ganti rugi. Bayar kompensasi. Semuanya harap tenang. Sang Yasin, bukan juru bicara si tuan kecil kami. Dan hari ini, dia telah memfitnah si tuan kecil kami. Kami akan laporkan ke departemen terkait dan menuntut pertanggungjawabannya. Kalian menipu konsumen. Namun kalian ingin pergi tanpa cedera. Apakah kamu pikir di Hai Cheng, kamu bisa mendominasi segalanya? Aku tidak menyangka ini. Si tuan kecil ini demi keuntungan benar-benar mengabaikan kesehatan konsumen. Aku tidak menyangka si tuan kecil akan seperti ini. Boykot si tuan kecil. Si tuan kecil keluar dari Hai Cheng. Keluar dari Hai Cheng. Keluar dari Hai Cheng. Lihat itu. Ini semua adalah penggemarku. Bukan penggemarmu. Katakan padaku, apakah mereka percaya padamu atau padaku? Tak takut saat kebenaran terungkap, Anda akan di blacklist. Daftar hitam. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melawan Tuan Mudali? Idiot. Sekarang cepat berlutut dan bersujud 100 kali dengan keras padaku. Jika kau bersujud sampai aku puas, The film aku was mungkin masih translated mengizinkan si and tuan kecil narrated by M Media. untuk bangkrut sedikit lebih lambat. Tuan Mudali, ada begitu banyak orang di bawah panggung. Bukankah seharusnya kita membuatnya bersujud 100 kali lagi? Saya ingin melihat apakah Anda masih bisa tersenyum nanti. Keras kepala menolak mengakui kekalahan. Kau bahkan tidak punya juru bicara. Aku ingin lihat bagaimana kau adakan peluncuran si tuan kecil. Siapa bilang si tuan kecil tidak punya juru bicara? Kamu adalah Ratu Film Enran. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah juru bicara si tuan kecil kami, Anran. Itu Ratu Film Anran. Bolehkah saya minta tanda tangan? Aku tidak menyangka Enran benar-benar menjadi juru bicara si tuan kecil. Dia sudah terkenal selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah mengambil satupun iklan. Halo semuanya, saya Enran. Juru bicara untuk si tuan kecil. Selalu saya yang dipilih. Bukan seperti yang diklaim beberapa orang. Si tuan kecil selalu memberikan kinerja optimal kepada konsumen dan teknologi terbaru. Saya yakin mereka yang telah menggunakan si tuan kecil semuanya dapat membuktikan hal ini. Ngomong-ngomong, si tuan kecil memang lebih baik daripada konsol game yang mapan untuk digunakan dari keluarga Liu. Baik itu permainannya maupun varietasnya, ada banyak. Kalau begitu bukankah Xiang Yasin berbohong? Dia benar-benar berbohong kepada kita. Cucu perempuan tabib dewa baik? Kenapa dia ada di sini? Kau jalang, beraninya kau memfitnahku. Percaya atau tidak aku akan merobek mulutmu. Kalau kau tidak mau mulutmu lagi, aku bisa bantu menjahitnya tertutup. Apa? Mencoba membela wanitamu? Simpan saja. Dia hanyalah seorang, sedikit lebih glamor. Sedikit saja. Tuan Mudali kita hanya perlu mengangkat jari, dan dia bisa menghilang dari negara naga. Kau yakin? Lihatlah kalian semua. Kalian membuat wajah Tuan Mudali hitam karena marah. Kenapa kalian tidak cepat berlutut, bersujud pada Tuan Mudali? Akui salah. Adapun kamu harus menemani Tuan Mudali dengan baik malam ini. Diam. Apa kamu pikir semua orang sepertimu? Beraninya kamu memukulku. Apa kamu masih tidak terima? Kirimkan pemberitahuan. Siwei Media dan semua anak perusahaannya harus memasukkan Xiang Yasin ke daftar hitam. Sama sekali jangan mempekerjakannya. Siwei Media, itu adalah perusahaan manajemen terbesar. Kak Enran. Aku salah. Tuan Mudali tolong bantu aku. Tanya, kau tak bisa urus masalah sepele ini. Tuan muda, semuanya sudah diatur. Wu Fan, aku akan membuatmu menyesal telah memprovokasiku. Sayang, aku membelikan kesukaanmu, bebek panggang. Sayang. Halo, siapa ini? Wu Fan, apakah kau ingat aku? Li Fan. Apa maumu? Kalau tidak ada apa-apa aku tutup teleponnya. Jangan terburu-buru. Tuan Wu, dengarkan suara siapa ini? Wu Feng, selamatkan aku. Selamatkan. Bagaimana, Wu Fan? Apakah kau mengenali suara siapa ini? Bajingan, lepaskan istriku. Wu Fan, pabrik yang ditinggalkan di selatan kota. Aku hanya memberimu 30 menit. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membungkamnya. Li Fan, kau mencari mati.
Kau akhirnya tiba. Kau bajingan, lepaskan istriku. Jangan terlalu cemas. Jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan menyadari bahwa istrimu sebenarnya sangat cantik. Li Fan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Menurutmu apa yang aku inginkan? Bukankah kau selalu memperlakukanku seolah aku bukan apa-apa? Sekarang berlututlah untukku. Kalau tidak, istrimu yang cantik mungkin saja kehilangan nyawanya. Apapun yang kau mau hadapi aku, jangan sentuh istriku. Berlututlah untukku. Berlutut. Kau sombong bukankah kau sangat sombong? Aku sekarang tepat di depanmu, akan melakukan keinginanku pada istrimu. Li Fan, kau mencari mati. Kau anjing bodoh. Aku akan menghancurkanmu, sama seperti menghancurkan semut. Kau ingin aku melepaskanmu? Pindahkan ekuitasi tuan kecil kepadaku. Juga jilat sepatuku. Sampai bersih untukku. Aku bisa memberimu sitiran kecil, tapi kau harus lepaskan istriku dulu. Bajingan. Kau berani menawar sekarang. Cepat tanda tangani perjanjian ekuitas itu untukku. Jangan bergerak sembarangan. Bergerak lagi, dan aku akan melumpuhkan lenganmu. Kalau kau berani bergerak lagi, aku akan memotong tanganmu. Berhenti bicara omong kosong. Cepat tanda tangani. Patahkan kakinya. Aku akan mentransfer 1 juta kepadamu nanti. Aku datang ke sini. Kakakku. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bawa mereka berdua ke Biro Keamanan Publik. Tidak masalah, serahkan padaku. Siapa yang berani menyentuh putraku? Li Chen Feng, patriark keluarga Li. Mencari mati. Nak, kau adalah Li Chen Feng, patriark keluarga Li dari ibu kota provinsi. Ayahku ada di sini. Wu Fan, waktu kematianmu telah tiba. Kalau yang muda tidak bisa menang, kau kirim yang tua. Nak di hadapan kekuatan absolut. Kecerdasan cepat. Sama sekali tidak berharga. Kakakku, korps pengawal keluarga Li. Setiap orang dari mereka sangat terampil dalam seni bela diri. Dan teknik gerakan mereka tak terduga. Sepertinya kita tidak akan bisa pergi. Tapi jangan khawatir. Aku akan memastikan Nona Liu keluar. Apakah kalian sudah selesai bicara? Aku beritahu kalian. Tidak ada seorang pun yang akan pergi hari ini. Apakah ada yang ingin kau katakan? Berhenti memukuli mereka. Selama kamu melepaskan mereka, aku akan melakukan apa saja. Apapun. Bagus, Wu Fan. Hari ini tepat di depan wajahmu. Aku akan mengambil wanitamu. Siapa itu yang berani mencampuri urusan keluarga Li kami? Apa kau ingin mati? Patriark Li, betapa besar wewenang yang Anda miliki. Saya ingin tahu apakah saya diizinkan untuk ikut campur. Tetua Liu, mengapa Anda datang? Mengapa saya This tidak film was boleh datang? translated Namun and Patriark Li, narrated mengapa by Anda M begitu Media. marah? Tetua Liu, Anda tidak tahu cerita lengkapnya. Wu Feng ini menyebabkan keluarga Li kerugian 50 juta. Dan juga menyebabkan keluarga Zhu dari Hai Cheng bangkrut. Aku hanya meminta Tetua Liu agar hari ini Anda berpura-pura. Anda tidak tahu apa-apa. Setelah ini keluarga Li ku pasti akan. Apakah Anda mencoba menyuap saya? Melakukan kejahatan padahal tahu hukum? Beraninya aku. Hanya saja. Apa sebenarnya keluarga Li Anda melakukan tindakan ilegal? Belum cukup kau melakukannya. Keluarga Li kami tidak melakukan tindakan ilegal apapun. Penyanggalan yang keras kepala. Keluarga Li Anda melakukan penggelapan pajak total 3 miliar. Li Fan melakukan kejahatan penculikan dan penyerangan yang disengaja. Melakukan kejahatan persenjataan ilegal di antara yang lainnya. Keduanya akan dihukum secara bersamaan untuk berbagai kejahatan. Bawa mereka pergi sekarang. Karena kalian semua akan masuk penjara. Biar aku beritahu satu hal lagi sebelumnya. Sebuah rahasia. Li Fan bukan anakmu. Bagaimana kau tahu itu? Kau sudah tahu selama ini. Tidak. Ayah, dengarkan penjelasanku. Diam. Kau bicara. Kepala keluarga Li tidak tahu. Mantan sopirmu dan istrimu adalah kekasih masa kecil.
karena keluarga tidak setuju. Mereka bahkan pernah kawin lari bersama. Omong kosong. Jangan memfitnah ibuku. Kau sudah tahu ini sejak awal kan? Bagaimanapun kehidupan sehari-hari, tidak berbohong. Zisuan. Liu, Panggil saja saya Tetua Liu. bagaimana Tetua Liu tahu? Kami ada di sini. Tidakkah Anda ingat apa yang saya katakan kepada Anda? Anda memikul tanggung jawab atas masa depan seluruh negara naga kita. Tentu saja kami harus melindungi Anda dengan baik. Maaf telah merepotkan Tetua Liu. Keluarga Li parasit ini juga merupakan prioritas utama operasi ini. Jika Anda tidak menarik perhatian sebagian besar keluarga Li, kami tidak akan bisa membasmi keluarga Li dengan begitu lancar. Kalau begitu, Anda juga salah satu pahlawan dalam tindakan kami kali ini. 3 bulan kemudian, Kamu sendiri yang bilang ingin mengajak Yiyi keluar bermain. Kenapa kamu bertele-tele? sayang, sudahkah kau lihat dasi kuningku? Itu ada di laci. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Bahkan Yiyi bisa menemukan pakaiannya sendiri. Kamu sudah dewasa, bagaimana kau lebih kekanak-kanakan dari anak kecil? Ini tidak dimaksudkan untuk menyoroti kemampuan istriku kan? Kalau tidak, biarkan keluarga punya 1 anak lagi. Menyebalkan, tidak senonoh. Kakek baik, sudah tidak.